kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kita percaya kita tetap satu dalam Tuhan, amin. Dan di hari yang spesial ini, di mana hari Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan membuktikan bahwa Dia mencintai kita lebih dari apapun. Kita mau pastikan hari ini boleh jadi hari yang spesial buat kita semua, amin. Kita mau bangkit menjadi lebih dari pemenang buat Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ini, come on. Dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kau telah dikalahkan oleh rasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, haleluya. Tebarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan dalam kuasa darahnya. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Lebih dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan gak ternilai harganya Tuhan. Gak satu pun yang bisa kami lakukan
segala yang kami miliki Tuhan gak pernah mampu Tuhan untuk membalas segala yang telah Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Biar saat ini kami membawa setiap hati kami ya Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau bawa setiap penyembahan kami, kau bawa segenap kehidupan kami Tuhan. Biar ini boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanyalah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
buat kebaikan-Mu, Jesus. Syukur buat kebaikan-Mu, Jesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Tuhan. Yes, Jesus. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu kami selalu ada di tangan-Mu, kami selalu ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Hanya kami yang selalu di hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sungguh kami syukuri buat semua kebaikan-Mu, Tuhan. Mengucap syukur buat segala yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sedih. Lebih sungguh lagi kita lagu jadi katakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, selalu di pikiran-Mu, di
Setiap kami yang berdosa dan yang gak layak Tuhan, Engkau jadikan layak di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dengan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menjadi sesuatu yang berharga Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menjadi satu umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit, bahkan segala kutuk Tuhan, gak mampu Tuhan menurunkan nilai kami di mata Tuhan. Gak satu pun ya Tuhan yang mampu membuat kami Tuhan kotor. Karena kami tahu Engkau Allah yang telah menyucikan setiap kami. Bapa, terima kasih buat anugerah yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biar ini kami pegang dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Dan biar benar Tuhan, ibadah pagi hari ini boleh mengubah setiap kami Tuhan. Boleh memenangkan setiap kami. Boleh menjadikan kami sebagai umat yang lebih dari pemenang Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan menyerahkan Tuhan setiap firman yang boleh keluar Tuhan. Biar itu semuanya berasal daripada-Mu. Biar itu semua Tuhan boleh hanya mengutarakan isi hatinya Tuhan. Dan biarlah itu semua Tuhan boleh mengubahkan dan memenangkan setiap kami. Boleh memulihkan setiap kondisi hati kami. Boleh Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, kami memiliki damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan sepenuhnya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Biar setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Walau ruang dan waktu memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memasuki saat-saat momen-momen yang indah bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu kita akan bersama-sama merayakan hari yang paling bersejarah dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, itu dengan kasih yang konkret,
itu dengan menebus kita dari kebinasan yang kekal. Untuk itu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, yang izinkan saya akan baca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Ayat yang ke-43 maksud saya berbunyi sebagai berikut. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, dan biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada tulisan di atas kepalanya, 'Inilah raja orang Yahudi.'" Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kasih yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih menakjubkan dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan sekedar kematian seorang yang berdosa. Kematian Yesus di kayu salib bukan sekedar kematian seorang anak manusia, tetapi kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti kasih Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang telah mengorbankan segalanya demi keselamatan dan demi kehidupan kekal kita. Dan ini adalah manifestasi bukti keinginan dan hasrat Allah untuk memiliki kita sampai selama-lamanya. Dengan harga yang tidak ternilai, Ia mengorbankan segala-galanya demi mendapatkan kita kembali, agar kita boleh memiliki pengharapan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Nah, Bapak-Ibu saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin yang ingin saya bicarakan pada kesempatan yang indah ini, yaitu saya ingin menyampaikan ada 7 statement menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Ia di kayu salib. Di dalam penderitaannya, ketika Ia menanggung penderitaan yang begitu hebat, Ia masih memikirkan kesejahteraan, keselamatan orang-orang yang mengenai dirinya. Oleh karenanya, izinkan saya memberikan judul tema khotbah saya pada pagi hari ini, The Golden Statement of Jesus Christ when He was in the cross. Maksudnya adalah 7 perkataan emas yang disampaikan oleh Yesus ketika Ia terpaku di kayu salib. Yang pertama adalah ketika Yesus sebelum Yesus disalibkan, Ia telah memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang tertulis dalam Matius pasal yang 19 ayat 19, "Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Dari ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dan Tuhan mengajarkan, memerintahkan agar kita mengasihi tanpa pamrih. Dan apa yang Ia ajarkan, Ia tidak hanya pandai dalam mengajar, tetapi Ia juga memberi contoh dan teladan atas apa yang diajarkannya kepada kita. Oleh karena itu, ketika Ia memerintahkan hormatilah ayah dan ibu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, Ia lakukan dan Ia buktikan bahwa Dia adalah Allah yang adalah kasih. Dalam keadaan menderita di kayu salib, dengan kedua tangannya yang dipakukan di kayu salib, dengan sekujur tubuhnya yang penuh dengan luka, dengan kedua kaki yang terpaku di kayu kasar, ketika Ia tergantung menderita seorang diri, Ia masih memikirkan, Ia masih
buktikan kepada dunia bahwa ia adalah kasih. Oleh karena itu, kalimat yang pertama yang terucap atau yang disampaikan atau dinyatakan oleh Yesus di kayu salib adalah kalimat yang begitu indah yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, Saudaraku dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Bisakah kita memikirkan kesejahteraan orang lain ketika kita sendiri sedang dalam keadaan menderita yang sangat luar biasa? Bisakah kita sebagai manusia memikirkan kesejahteraan orang lain sementara kita sendiri dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan menderita yang melampaui batas-batas penderitaan, melampaui batas-batas yang bisa diderita dialami oleh manusia? Tapi Yesus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang penuh kasih, adalah Tuhan yang peduli dengan kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya. Ketika Yesus terpaku di kayu salib, ia melihat Maria dengan penuh iba. Ia melihat Maria yang telah mengasuh dan membesarkannya sebagai anak manusia. Ia melihat bagaimana Maria meratap dan bersedih karena kehilangan putra yang dikasihinya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus melihat ibunya yang menderita seperti itu. Ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Tapi tidak berhenti di situ, ia berkata kepada muridnya yang dikasihinya dan kepada murid-murid yang lain, "Inilah ibumu." Ia ingin agar ada saling menerima di antara kita. Sebuah kalimat yang membuktikan bahwa Yesus memikirkan kesejahteraan, kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, saudaraku dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat momen Paskah lewat momen Jumat Agung yang berbahagia pada pagi hari ini, pesan pertama yang ingin saya sampaikan melalui firman Tuhan yang kita simak dan dengar bersama-sama pagi ini ialah, malah kita menjadi seperti Kristus, memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Dan malah kita memandang kepada Yesus, bagaimana ia peduli kepada kita dan apa yang dilakukannya, apa yang dia derita di atas kayu salib, hanyalah semata-mata untuk kebahagiaan kita, hanyalah semata-mata untuk masa depan kita. Oleh karena itu, Yesus adalah teladan yang menakjubkan. Yesus adalah pribadi yang begitu agung dan mulia. Di dalam penderitaan yang sangat luar biasa, ia masih memikirkan kesejahteraan orang-orang yang dikasihinya. Statement atau pernyataan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus ketika ia berada di kayu salib, yang tersurat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23. Izinkan saya membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus ketika di kayu salib, ketika ia dalam keadaan menderita dengan sangat, ketika ia diperlakukan secara keji, ketika ia dinista, diolok, dihina, dan ketika ia sudah berjasa dan sudah banyak melakukan hal-hal yang memberikan kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan, bahkan membebaskan orang dari berbagai penderitaan, membebaskan orang dari segala penyakit. Tapi apa yang dia terima? Yang diterima adalah perlakuan yang tidak adil, yang diterima adalah perlakuan yang keji. Namun demikian, ia tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun yang telah menganiaya, yang telah memperlakukannya secara keji dan secara adil, tidak adil, tetapi ia justru mengasihi orang yang telah menganiaya dirinya. Perhatikan baik-baik apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 23-34. Yesus berkata demikian, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dalam keadaan di kayu salib, Yesus masih memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang yang telah menganiaya dia. Yesus tahu persis bahwa orang-orang yang telah memperlakukan dirinya secara keji. Yesus tahu persis bahwa orang-orang yang telah berbuat brutal dan telah berbuat sadis dan telah berbuat jahat terhadap dirinya, orang-orang itu melakukannya bukan atas kehendak pribadinya. Mereka hanyalah pemain-pemain
yang diperintah atau yang diatur atau yang dikuasai atau dikendalikan oleh setan. Dengan demikian mereka itu tidak bukannya alat-alat setan, mereka adalah korban, mereka adalah budak-budak setan yang melakukan perintah majikan mereka. Sehingga olehnya Yesus tidak memandang mereka sebagai musuh. Yesus tidak memandang orang-orang yang menganiaya, membenci dirinya, bahkan menganiaya dirinya sebagai musuh yang harus dimusnahkan atau harus dibinasakan. Tetapi Yesus memandang dengan penuh kasih. Ketika ia memerintahkan kita untuk mengasihi, maka ia sendiri juga membuktikan kasih itu dengan kasih yang sejati. Ketika ia memerintahkan agar kita mengasihi dengan mengatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, maka ia pun telah memberi contoh dan teladan. Bahkan ketika ia diperlawan secara keji, ia tidak memandang orang-orang yang telah menganiayanya sebagai orang yang halayak atau pantas untuk mendapat ganjaran yang setimpal dengan kejahatan yang mereka perbuat. Tetapi Yesus justru memiliki persepsi yang berbeda. Yesus justru memiliki sudut pandang yang berbeda. Yesus memberi teladan yang berbeda kepada kita. Yesus menghadirkan suatu tindakan, suatu sikap yang menakjubkan. Ia tidak memandang orang-orang yang membenci, memusuhi, bahkan menganiaya dirinya, memperlakukan diri secara kejam sebagai musuh, tetapi memandang mereka sebagai korban-korban akibat perbudakan yang dilakukan oleh setan. Dan Yesus memandang mereka sebagai budak yang diperbudak oleh setan, menjadi korban yang menjadi korban permainan setan. Sehingga oleh karena itu Yesus ingin agar mereka dilepaskan, dimerdekakan dari kekuasaan setan. Oleh karena itulah ia memohon pengampunan kepada Bapa, karena Yesus tahu persis bahwa semua itu dilakukan oleh mereka di luar keinginan hati mereka. Sebab bagaimanapun juga ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, pada awalnya manusia diciptakan dengan hakikat yang kudus, dengan hakikat yang mulia, dengan hakikat ilahi. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Allah, sirnalah kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia, dan kemuliaan Allah yang mulia itu sudah sirna dan digantikan oleh kekuasaan setan. Sehingga olehnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka perilakunya mengekspresikan perilaku setan. Sehingga ketika mereka berbuat keji kepada Yesus, mereka tidak merasa bersalah, bahkan mereka mengejek, mengolok, menghina dan mencaci maki Kristus, dan mengejek, bahkan mengatakan kalau engkau Mesias, turunlah dari kayu salib. Kalau engkau bisa menolong menyelamatkan orang lain, engkau bisa membangkitkan orang mati, buktikanlah bahwa dirimu adalah Mesias. Kata-kata cemooh, hinaan dan ejekan tidak ditanggapi, tidak direspon oleh Yesus dengan kebencian, tetapi diresponi dengan penuh kasih. Sekali lagi izinkan saya mengatakan bahwa Yesus sangat mengasihi setiap orang berdosa, dan Yesus ingin menganugerahi keselamatan kepada musuh-musuhnya dan mengubah status orang yang bencinya menjadi sahabat, menjadi anak-anak yang dikasih, bahkan menjadi mempelai perempuannya. Oleh karena itu ia berdoa kepada Bapa, ia memohon, ia mengajukan sebuah petisi kepada Bapa surgawi. Bapa, jangan engkau timpakan murkamu ke atas mereka, jangan engkau menghukum mereka atas perbuatannya mereka lakukan sekeji apapun, tetapi berilah pengampunan kepada mereka, berilah belas kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka terluput dari hukuman kekal yang seharusnya ditimpakan kepada mereka, oleh karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Statement yang ketiga ialah pernyataan yang begitu menarik ketika Yesus ucapkan di kayu salib. Ia mendoakan, ia memohon kepada Tuhan agar orang-orang yang sedang dibawa oleh setan menuju jurang kematian diselamatkan dari kebinasaan kekal. Ini jelas sekali dapat kita baca dan kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Ketika Yesus berada di kayu salib, ia didampingi oleh dua orang penjahat, orang yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Kedua-duanya adalah layak untuk mendapatkan hukuman itu karena memang perbuatan mereka yang setimpal dengan kejahatan mereka. Namun apa yang terjadi ketika sama-sama terpaku di kayu salib? Orang yang sebelah Yesus mengatakan demikian kepada Yesus. Orang itu mengolok dia, orang itu mencaci maki dia, bahkan orang itu menghujat dia. Orang itu mengatakan demikian dalam kitab Injil Lukas pasal 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia dan katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami.
sudah berdosa tidak menyadari kebersalahannya, sudah berdosa dipaku di kayu salib, sudah berdosa menanggung derita, menanggung konsekuensi akibat perbuatannya, masih bisa mencaci maki Tuhan, masih bisa mencaci maki Allah, masih bisa menghujat Tuhan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berbuat demikian kalau tidak ada yang mengendalikan orang ini? Orang ini berada di bawah kendali setan, sehingga olehnya ketika orang yang di bawah kendali setan, maka tutur katanya, maka ekspresi perbuatannya adalah ekspresi perbuatan setan yang mengekspresikan kekejian, penistaan terhadap kekudusan dan kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita simak baik-baik ayat yang selanjutnya. Dalam ayat yang ke-40 masih Lukas pasal yang ke-23. Penjahat yang sebelahnya tidak bersikap demikian. Penjahat yang sebelahnya menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan dia layak untuk dihukum dan diganjar setimpal dengan perbuatannya. Tapi apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia yang berdosa ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk memilih merelakan diri untuk dijadikan budak setan, dijadikan alat setan untuk memusuhi Tuhan, untuk menghujat Allah, untuk menentang Tuhan, atau sebaliknya. Merendahkan hati, membuka diri terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Merendahkan hati dan mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 1, bukan Injil tapi surat Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan ke-9, firman Tuhan mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yohanes mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Dengan demikian kita diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, tidak sepantasnya kita menghujat Allah, tidak sepantasnya kita melecehkan Tuhan. Justru yang seharusnya kita perbuat dan kita lakukan adalah merendahkan hati kita dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Sebaliknya yang harus kita lakukan, kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita pantas untuk dihukum. Karena itu yang harus kita perbuat adalah mengakukan sebuah pengakuan yang tulus di hadapan Tuhan, agar pengampunan dosa Tuhan berikan kepada kita. Sebaiknya dikatakan sekali lagi, izinkan saya bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kenyataannya kebenaran tidak dalam kita. Tapi sebaliknya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia mengampuni segala dosa berarti semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka genaplah firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-1 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Yesaya 18. Baiklah, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan merah menjadi seperti salju. Sekalipun dosa merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya adalah ketika Tuhan membukakan pintu pengampunan, ketika Tuhan akan membukakan pintu rahmat-Nya untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka marilah kita merendahkan hati kita seperti yang dilakukan oleh seorang yang terpaku di kayu salib yang bersama-sama dengan Yesus.
Yesus sekalipun dia adalah Tuhan yang berhak dan berkuasa untuk menghukum, tetapi dia juga adalah Tuhan yang pengampun, Tuhan yang pengasih. Ketika kita mengakui kesalahan kita, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia yang lemah lembut, ia yang penuh kasih, akan mengampuni dan tidak akan memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan sebagai gantinya, saudaraku dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita simak lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Yesus ketika orang yang menghujat itu mengatakan kepada Yesus, ia memohon agar mendapat bagian, mendapat tempat bersama-sama dengan dirinya. Ayat 42, Yesus berkata, ketika penjatuh berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, Lukas 23, Yesus meresponi kerendahan hati orang ini. Perhatikan baik-baik respon Yesus terhadap kerendahan hati seorang berdosa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan nanti, bukan yang akan datang. Tetapi Yesus memberikan sebuah kepastian ketika kita merendahkan hati, ketika kita mengakui kesalahan-kesalahan dan kejahatan kita. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saudaraku dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, maukah engkau merendahkan hatimu pada pagi hari ini? Maukah engkau meresponi kasih Allah yang diungkapkannya dengan tulus, yang diekspresikannya dengan begitu luar biasa ketika ia disalib. Ia tersalib oleh karena dosa kita. Dan firman Tuhan pagi ini mengatakan, orang berdosa itu pagi ini juga bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Genaplah apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6, yang mengatakan demikian, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kita seharusnya tidak layak untuk mendapat bagian dalam surga. Kita adalah selayaknya adalah penghuni-penghuni neraka di dalam kekekalan, dalam kebinasan kekal. Namun kasih karunia Allah yang tidak terbilang dan tidak terukur itu telah menutupi segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga olehnya kita yang sedianya adalah musuh, tetapi berkat kasih Allah maka kita diampuni dan dosa kita tidak diperhitungkan. Dan yang berbahagia sekali lagi adalah orang yang diampuni dosanya. Kenapa? Karena kita tidak lagi dituntut harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, tetapi kita telah memiliki tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi kalau pagi ini kita buka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita mengaku merendahkan hati bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan, maka saat ini juga kita sudah menjadi orang yang bagian di dalam kerajaan Allah. Yang keempat, statement Yesus yang keempat ialah bahwasanya di kayu salib Yesus masih mengekspresikan, memberi contoh dan teladan yang mulia. Walaupun dia anak, tetapi ia menempatkan dirinya sebagai anak yang terpisah dari Allah. Izinkan saya bacakan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 27 ayat 46 adalah statement keempat yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib. Statement ini merupakan sebuah kalimat yang mengekspresikan bagaimana penderitaan, bagaimana kesusahan yang harus diderita oleh manusia ketika orang itu harus terpisah dari Tuhan. Dikatakan sebagai berikut dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Banyak orang mengejek dan mencerca Yesus, yang mengatakan kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia harus berseru kepada Tuhan? Masakan Tuhan berseru kepada Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan kepada kita yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib
apa yang dilakukan oleh Yesus sekali lagi di kayu salib ketika ia berseru manggil nama Tuhan. Itu ia mengekspresikan bahwa penderitaan yang paling hebat adalah keterpisahan manusia dari Tuhan. Sebab terpisah dari Tuhan berarti manusia itu menuju kebinasaan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan merupakan penderitaan yang benar-benar membuat kita menderita dan tidak akan menemukan kebahagiaan. Izinkan saya mengajak Bapak Saudara untuk melihat apa yang diungkapkan oleh Daud ketika ia mengekspresikan penderitaan yang hebat terpisah dari Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-1 dan yang ke-2 berbunyi sebagai berikut. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini mengekspresikan bagaimana seorang musafir yang terlunta-lunta di tengah padang belantara. Ia merindukan, ia mendapatkan suatu tempat yang sejuk. Ia merindukan mendapatkan sebuah oase. Ia merindukan mendapatkan sumber yang bisa memberinya kehidupan. Ia merindukan mendapatkan suatu tempat, suatu wadah di mana ia bisa menemukan kedamaian. Dan kedamaian itu ia tahu bersama ia bisa temukan dalam Tuhan. Di luar Tuhan ia tidak menemukan kebahagiaan. Di luar Tuhan ia tidak menemukan apa yang bisa memberi ketenangan. Oleh karena itu ia mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seekor rusa yang habitatnya adalah di tengah hutan. Ia terlantar, tersesat, berlunta-lunta ada di tengah padang belantara. Ia berlari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dan dia tidak berhasil menemukan apa-apa selain fata morgana, yaitu bayang-bayang yang memberikan impian palsu, bayang-bayang memberikan janji-janji palsu yang tidak akan semakin dikejar, semakin menjauh dan semakin menghilang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Segala sesuatu yang adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan kata pengkhotbah. Nah karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, ia tidak kehilangan Tuhan, tetapi ia sedang mewakili kita. Ia sedang mewakili orang berdosa yang terpisah dari Tuhan, hidupnya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Jiwaku haus merindukan Allah. Kenapa? Aku terpisah dari Allah. Oleh karena apa? Karena Yesaya 59 ayat 1 mengatakan demikian. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa dan permohonanmu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberimu pertolongan. Tetapi hidup pemisah antara engkau dan Tuhan adalah dosa-dosamu. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, dan dosa membuat kita harus diusir dari Taman Eden. Dosa membuat kita harus tersingkir dari hadirat Allah. Karena itu pemazmur Bani Korah mengatakan demikian dalam ayat yang ketiga Mazmur 42. Jiwaku haus kepada Allah hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jangankan bertemu dengan Allah, untuk melihat Allah saja sebuah impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Bertemu dengan Allah saja, melihat, hanya memandang saja merupakan sebuah obsesi. Dan apa yang didapatkan ketika manusia terpisah dari Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, penderitaan yang paling hebat, penderitaan yang paling malang di dalam manusia adalah ketika manusia hidup tanpa Tuhan dan mati tanpa Yesus. Kita hidup di dunia tanpa materi, tanpa punya kekayaan, tanpa punya pangkat, tanpa punya derajat, bukan masalah. Tetapi ketika kita mati tanpa Yesus, berarti kita mati dalam kebinasaan kekal. Oleh karena itu, nasib yang paling malang dari antara semua orang yang paling malang adalah ketika kita mati tanpa Yesus. Sebab apa? Sebab tanpa Yesus kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ekspresi yang diungkapkan oleh Yesus ketika ia berkata, aku haus, mewakili penderitaan dan kesusahan kita. Bahwasanya kita punya pengharapan dalam Tuhan seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 63, di mana pemazmur mengungkapkan, mengekspresikan pengharapannya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Izinkan saya membacakannya bagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan dalam Mazmur 63. Ayat yang kedua ia berkata, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering. Bagaimana penderitaan manusia tanpa Allah, bagaimana penderitaan manusia tanpa Tuhan.
Demikian aku memandang engkau di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia membandingkan dirinya yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan penderitaan, bergelimang dengan keputusasaan, sementara Allah bertahta dalam kemuliaan, kekudusan, kesucian, dalam keindahan. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, ia punya pengharapan kepada Allah. Karena itu keputusasanya berubah menjadi sukacita iman. Ayat 4 Mazmur 63 berkata demikian, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum kau kenyangkan jiwaku, dengan bibir yang bersorak-sorai memuji-muji engkau. Orang yang beriman tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh, Pemazmur mengatakan demikian, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu jiwaku bersorak-sorai. Dalam penderitaan sehebat apapun, ketika kita masih bisa memandang pada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Yesus, walaupun ia menderita dengan hebat, menderita dengan luar biasa, ia masih punya optimis kepada Tuhan. Oleh karena itu ia berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dalam naungan sayapmu jiwaku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, milikilah pengharapan dalam Kristus, dan jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan dua statement lagi yang ada di kayu salib yang diucapkan oleh Yesus. Pada puncak penderitaannya, dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 46, Yesus berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah demikian, ia pun menyerahkan nyawanya. Yesus walaupun dia punya hak, dia punya otoritas, walaupun dia adalah raja atas segala raja, ia berhak menentukan kapan dia mati, ia berhak menentukan bagaimana cara dia mati. Tetapi ia tidak pernah melakukan apapun yang dia perbuat selain daripada yang dikehendaki oleh Bapa bagi dirinya. Izinkan saya membacakan bagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia berada di kayu salib, yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, firman Tuhan. Yesus berkata demikian. Yesus berkata demikian, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa kembali mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dari statement ini Yesus dengan jelas membuktikan bahwa dia berkuasa atas nyawanya, ia berkuasa atas hidup matinya. Ia berhak dan ia punya kedaulatan sebagai Tuhan. Dengan apa? Untuk dia mematikan dengan cara apapun. Tetapi perhatikan baik-baik, walaupun dia punya kuasa untuk menentukan kapan dan dengan cara apa dia mati, tapi yang memilih merendahkan hati, ia memilih tunduk dan taat kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ia bisa saja menyelamatkan dirinya, tidak mau terpaku di kayu salib. Ia bisa saja menghadirkan mujizat, memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membinasakan siapapun yang ingin menangkap dia ketika di Taman Getsemani. Tapi tidak lakukan, karena apa? Ia mau melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Bapa. Kenapa ia mau melakukan semua itu? Karena ia mengasihi engkau dan aku. Ia mempersembahkan nyawanya, ia mempersembahkan hidupnya untuk apa? Untuk keselamatan kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak, tetapi Tuhan berkehendak, sekali lagi, tetapi Tuhan berkehendak. Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak apa? Untuk meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus bisa menghindar dan menyelamatkan diri dari penderitaan, tapi ia memilih melakukan kehendak Bapa. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Teladan yang menakjubkan. Yesus rela terpaku di kayu salib. Yesus rela menderita di kayu salib hanya demi pengampunan dosamu dan dosaku. Seperti katakan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat-ayat yang sebelumnya.
Ia ditindas, diremukkan oleh Allah. Kita mengira ia melakukan kejahatan, tapi sesungguhnya penyakit dan kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Ia diremukkan, ditindas oleh Allah. Dia diremukkan dan ditindas oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah. Kita mengira karena ia melakukan dosa, tetapi sesungguhnya segala dosa kesalahan kita lah yang dipikul dan ditimpakan ke atas dirinya. Oleh karena itu, saudaraku dan saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah statement yang menakjubkan, bahwa dalam penderitaannya ia menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Ia rela mati supaya kita hidup, supaya kita dibangkitkan bersama dia dalam kemuliaannya. Ia memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi banyak orang. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak ada juru selamat lain di dunia selain darah Yesus. Sebab dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Sesungguhnya di kolong langit tidak satu nama pun yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Satu nama yang berimu keselamatan adalah nama Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang terakhir, masih dalam statement yang ke-6, izinkan saya membacakan Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang 14. Firman Tuhan mengatakan demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibadah kita yang diterima Allah jikalau kita beribadah dengan cara yang benar, yaitu melalui darah Yesus yang menguduskan dan membasuh kita. Statement atau pernyataan Yesus yang terakhir di kayu salib, yaitu di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yesus berkata demikian, sesudah minum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sudah selesai, it's finished. Apa artinya? Engkau tidak perlu lagi berusaha menyelamatkan dirimu dari kebinasaan kekal dengan caramu. Saya tidak perlu lagi menata diri saya supaya saya menjadi orang saleh, orang baik agar bisa masuk surga. Saya tidak perlu lagi harus merubah karakter tabiat saya sendiri dengan cara saya supaya saya bisa masuk surga. Kenapa? Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka kematiannya itulah yang mengampuni dan menebus dosa saya. Sehingga olehnya ketika ia mati di kayu salib, maka aku pun mati bersama dia dalam kematian melalui sakramen baptisan, yaitu dibaptiskan di dalam kematiannya, dan aku pun dibangkitkan bersama dia dalam kebangkitannya. Sehingga olehnya apa? Hidup yang aku hidupi bukannya aku lagi, Paulus katakan, tetapi hidup yang aku hidupi adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau aku bisa berubah menjadi orang yang baik, bukan karena aku berusaha menjadi orang baik, tetapi karena karakter Kristus yang ditanamkan, diinvestasikan, dicangkokkan dalam diriku, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua. Izinkan saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan Allah, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ketika katakan kamu dahulu, berarti kalimat ditujukan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, ditujukan kepada orang yang sudah menerima Yesus, ditujukan kepada orang yang sudah memiliki karakter baru, ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengalami perubahan-perubahan, sudah mengalami transformasi dalam karakter, dalam tabiat, dalam tutur kata, dalam sifat, dalam tindakan, dalam segala perkara hidupnya sudah mengalami transformasi. Kenapa ia bisa berubah? Ia berubah bukan karena ia merubah dirinya, tetapi karena kuasa Allah yang merubah dirinya. Itu sebabnya izinkan saya melanjutkan Efesus pasal 2 ayat ketiga. Sebenarnya kami dahulu juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh dosa dan kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Kristus
yang hidup, yang telah bangkit dari orang mati itu hidup dalam kita, hidup Kristus yang menghidupi kita, sehingga karakter yang ada dalam diri kita ketika kita menerima Kristus bukan karakter kita lagi, tetapi karakter Kristus. Sehingga seperti yang katakan dalam 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Manusia lama kita sudah tergantikan oleh karakter Kristus yang baru, dan kita hidup bersama-sama Kristus. Seperti yang katakan sekali lagi di dalam Efesus 2 ayat 5, yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi sekarang kita yang menerima Kristus, kita yang buka hati bagi Dia, yang percaya kepada Dia lewat Jumat Agung ini, lewat perayaan di mana kita menang derita dan sengsara Tuhan ini. Yesus yang sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu membayar kita dengan harga yang tidak ternilai, membayar kita dengan harga yang lunas, seperti yang katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat, tidak lain tidak bukan adalah darah Kristus. Darah Kristus telah membasuh dosa dan kesalahan kita. Karakter ilahi Tuhan diinvestasikan, dicangkokkan, ditransplasikan dalam kehidupan kita, sehingga hidup yang kita hidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kita yang telah diperbarui Kristus. Sudah selesai. Artinya kita tidak perlu melakukan upaya apa-apa, karena Yesus sudah menyelesaikan, menuntaskan misi agungnya, terpaku di kayu salib demi keselamatan kita. Darahnya tercurah di kayu salib demi penebusan dan pengampunan dosa kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus, di mana kita akan bersama-sama bersekutu menerima tubuh dan dalam darah Kristus melalui roti dan anggur yang akan kita konsumsi bersama-sama. Saudara kudus yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita masing-masing di keluarga mempersiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti, tidak ada anggur, sudah bisa menggunakan crackers, sudah bisa menggunakan regal, sudah bisa menggunakan apa saja, atau mungkin singkong atau ubi jalar. Dan sudah juga bisa menyediakan anggur. Kalau tidak anggur, sudah bisa menyediakan teh atau air putih sekalipun. Imani bahwa itu adalah tubuh Kristus yang bawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan panjatkan pujian. Salibnya, salibnya teramat mulia. Saudaraku dan saudara yang kasih Tuhan, dengan roti di tangan kanan dan angkat tinggi lewat kepala, bersama-sama kita renungkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan untuk kita orang berdosa. Kita renungkan bahwa Dia rela terpaku di kayu salib untuk keselamatan kita. Ingatlah 7 statement, 7 pernyataan Tuhan untuk keselamatan kita. Di tangan kita ada roti, di tangan kita mungkin ada ubi jalar, di tangan kita mungkin ada singkong atau apapun.
Kita persembahkan kepada Tuhan, kita kenang derita Tuhan, kita ingat sengsara Tuhan. Ia telah terpaku di kayu salib. Oleh karena Ia mengasihi kita. Dan Ia mengatakan, barang siapa tidak menjadi satu dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan, dia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, sambil engkau memegang roti atau makanan lainnya di tangan kananmu, ingatlah derita dan sengsara Tuhan yang telah tersalib untukmu. Sebelum engkau makan, izinkan saya berdoa untuk saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman. Saat kami rendahkan hati kami mau masuk dalam komuni yang kudus, masuk dalam sakramen perjamuan yang kudus, mengingat derita dan sengsara-Mu yang telah terpaku di salib bagi kami. Di tangan kami ada roti, ada ubi jalar, ada singkong, ada makanan-makanan lain yang kami bawa Tuhan, sebagai lambang persekutuan kami kudus dengan-Mu. Di tangan kami juga ada cawan anggur, ada air teh atau mungkin air cairan lainnya yang kami persembahkan kepadamu, yang kami bawa sebagai pelambang darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kuduskan sucikan roti dan anggur dan semua makanan yang ada di tangan kanan kiri kami. Urapilah kami, kuduskan sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, untuk memasuki sakramen yang kudus ini, agar kami layak untuk bersekutu dengan-Mu dalam kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara tangan kanan kita terangkat tinggi lewat kepala, memegang apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Izinkan saya membacakan firman Tuhan bagi Bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Inilah tubuh Kristus, dipecah-pecahkan untukmu dan untuk aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Buat kerelaan-Mu tergantung di kayu salib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Pegang cawan anggur dengan tangan kanan tinggi lewat kepala. Kembali renungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi saudara dan saudari. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biar Tuhan lewat Jumat Agung ini Tuhan, kami semakin mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dengan mengorbankan seluruh hidup-Mu bagi keselamatan kami. Oh, di tengah-tengah kami tengah melanda corona yang mewabah sebagai pandemi secara global seluruh dunia Tuhan, memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Justru kami bersyukur di tengah-tengah kehebatan corona ini ya Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu begitu dahsyat bekerja di tengah-tengah kami. Biar Tuhan kami semakin teguh dalam pengharapan dan semakin kokoh dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban virus corona di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang sudah meninggal oleh karena virus ini, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, beri mereka penghiburan dan kekuatan.
Dan bagi mereka yang masih terbaring di rumah sakit, Tuhan Kau pulihkan, Kau jamah, Kau lawat, dan biarlah mereka mengenal Engkau dan berjumpa dengan secara pribadi lewat peristiwa-peristiwa yang dahsyat ini, sehingga seluruh dunia mengenal Engkau secara pribadi dan bertobat dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu, sidang jemaat gereja Indonesia Rahmat Allah Tuhan. Agar kami semakin Kau semakin teguh, semakin setia, semakin mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu, semakin mengerti arti dan betapa hebat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati gereja Indonesia Tuhan, rahmat Allah ini. Walaupun kami tidak dapat beribadah di gedung gereja, tapi kami bersyukur justru kami bisa Tuhan memiliki kebersamaan dengan keluarga kami. Kami memiliki kesempatan lebih indah lagi untuk menjadi Tuhan saksi bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Kasihanilah bangsa kami, kasihlah juga umat-Mu seluruh dunia Tuhan yang sedang menderita oleh karena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Agar dengan semua itu Tuhan kami belajar merendahkan diri di hadapan-Mu dan belajar mengasihi-Mu lebih, menghormati-Mu dan lebih menghargai-Mu. Sehingga kami Tuhan, kami percaya inilah tanda-tanda bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh karena kami bersyukur untuk segala perkara. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini menjadi korban sehingga harus mengalami efek sampingan dari kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada yang ter-PHK atau mungkin yang tidak kehilangan pekerjaan atau mungkin ada yang kehilangan penghasilan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau tetap memelihara, Engkau sanggup memberkati kami dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkontaminasi atau tertular. Dalam nama Yesus Engkau lindungi, Engkau pagari, Engkau sembuhkan dan Engkau limpahi dengan kasih karunia-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan. Berkati umat-Mu Tuhan iman yang teguh. Berkati umat-Mu ketika masuk, ketika keluar. Berkati saudara dan terak gembalan. Berkati Tuhan buah tangan pekerjaan mereka. Berkati iman mereka. Berkati kebahagiaan mereka. Berkati seluruh hidup mereka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah. Kasih setia menyertai, memberkati selama-lamanya. Lewat konflik ini Tuhan, kami semakin dapat membangun kasih di antara kami. Dan kami semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami bersyukur padamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada makan kami yang secukupnya dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata di Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu pada yang kudus. Kiranya Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan melimpahimu dengan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Kiranya telinga Tuhan senengkan dan mendengarkan doa seruan permohonanmu. Kiranya tangan Tuhan terulur menolong memberimu berkat. Menjauhkan, menghalaukan bencana malapetaka, perintah kesusahan, bahkan kesakitan pun kiranya tidak diizinkan menyentuhmu. Kiranya Tuhan senantiasa mengenyangkanmu dengan kebaikan dan kemurahan-Nya, membuat engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau mengembang ke kiri kanan dan membuat engkau menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya. Bukalah hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera yang tidak terukur dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah anak yang tunggal, persekutuan penyertaan, pemeliharaan, pelindungan kasih yang Roh Kudus yang memelihara berkat Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah
surga. Tuhan berkati